Langit sore berwarna kelabu ketika Laras tiba di rumah kos itu. Bangunannya tampak tua, cat dindingnya mengelupas, dan halaman kecil di depannya dipenuhi daun jati kering. Ia baru saja diterima di sebuah kampus swasta di kota kecil itu, dan butuh tempat tinggal murah. Pemilik kos, seorang wanita berusia sekitar 50-an, bernama Bu Wati, menyambutnya dengan senyum tipis yang tampak dipaksakan. Kamar nomor 7 masih kosong, tapi kalau kamu kuat mental, silakan tempati, ucap Bu Wati pelan sambil menyerahkan kunci berwarna kuning kusam. Laras sempat menatapnya heran. Kuat mental? Maksud ibu? Perempuan itu hanya tersenyum lagi, lalu menunduk. Ah, tidak apa-apa. Mungkin cuma sugesti dari penghuni sebelumnya. Sudah lama tidak ada yang mau menempati kamar itu. Laras tidak terlalu memikirkannya. Ia pikir Bu Wati hanya berusaha menakut-nakuti agar harga murahnya terasa wajar. Ia melangkah ke dalam lorong panjang yang lembab. Lampunya berkedip-redup, dan di ujung lorong itu terdapat pintu dengan angka 7 yang catnya sudah mengelupas setengah. Saat membuka pintu, udara dingin langsung menyergap wajahnya. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk dirinya sendiri. Ada tempat tidur kayu, meja rias dengan laci tua, dan cermin besar berdiri di sudut ruangan. Cermin itu tampak kuno, berbingkai kayu jati yang retak di beberapa bagian. Kaca di permukaannya agak buram, namun tetap memantulkan bayangan dengan jelas. Anehnya, ketika Laras memandangnya, ia merasa seolah cermin itu tidak hanya memantulkan dirinya, melainkan juga sesuatu di baliknya. Ia menghela napas, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Setelah membereskan koper dan merapikan barang-barangnya, Laras menatap bayangannya lagi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lelah, tapi ada hal ganjil. Bayangannya seperti sedikit tersenyum, padahal bibir Laras tetap datar. Ia mengerjap cepat, memastikan bahwa itu hanya efek cahaya. Namun, saat ia memalingkan wajah, ekor matanya menangkap bayangan itu masih tersenyum samar. Malam pertama terasa panjang. Angin meniup gorden tipis hingga bergoyang perlahan. Dari luar terdengar suara jangkrik bercampur derit kayu dari atap. Laras berbaring sambil memainkan ponselnya, tapi sinyal sering hilang. Sekitar tengah malam, suara lembut seperti bisikan terdengar samar dari arah meja rias. Ia menahan napas. Laras! Suara itu begitu pelan, hampir seperti desahan angin. Gadis itu segera duduk, menyalakan lampu, menatap sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Hanya cermin di sudut ruangan yang memantulkan sosoknya sendiri, dengan bayangan cahaya kuning temaram. Ia mendekat perlahan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya dirinya yang menatap balik. Namun ketika ia memiringkan kepala ke kanan, bayangan di dalam cermin tampak sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Laras bergidik dan menutup cermin itu dengan kain putih yang ia ambil dari lemari. Ia tertawa kecil untuk menenangkan diri. Aku cuma kecapekan, mungkin halusinasi, gumamnya. Pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di dinding. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Ia berpikir mungkin itu suara tikus. Namun tak lama kemudian terdengar suara seretan halus di lantai, seperti kain panjang diseret seseorang. Laras memeluk bantal dan menatap ke arah cermin yang kini tertutup kain. Cahayanya bergoyang halus, seolah ada sesuatu bergerak di baliknya. Esok paginya, Laras menemui Sinta, salah satu penghuni lama di kos itu. Ia bertanya apakah kamar 7 memang punya reputasi aneh. Sinta terlihat canggung sebelum menjawab, dulu pernah ada penghuni yang tinggal di sana. Cantik, ramah, tapi katanya sering bicara sendiri di depan cermin. Suatu malam dia kabur sambil menangis. Setelah itu, kamar itu kosong lama. Laras menelan ludah. Dia bilang kenapa? Sinta menggeleng. Katanya cermin itu suka memanggil. Sepulang dari kampus, Laras mencoba menenangkan diri. Ia bertekad untuk tidak memikirkan cerita aneh itu. Namun ketika malam datang,
Rasa dingin kembali menyelusup. Lampu kamar berkelap-kelip dan aroma melati samar tercium dari arah meja rias. Ia tahu tidak ada bunga di sana. Dengan hati berdebar, Laras berjalan mendekat dan perlahan menarik kain penutup cermin itu. Permukaannya tampak jernih, tapi bukan wajahnya sendiri yang terlihat. Untuk sesaat, ia melihat sosok perempuan lain. Kulitnya pucat, mata sembab, bibir tersenyum kaku. Laras berteriak dan menjatuhkan kain itu kembali menutupi cermin. Napasnya memburu. Namun sebelum sempat ia lari, terdengar suara bisikan lembut di telinganya. Begitu dekat seakan berasal dari balik kaca. "Tolong aku!" Laras menatap sekeliling dengan gemetar. Tapi tidak ada siapapun di kamar itu. Hanya cermin tua berdiri diam di sudut ruangan, memantulkan bayangan samar dari cahaya lampu yang bergetar. Dan di dalam pantulan itu, tampak sekilas senyum yang bukan miliknya sendiri. Sejak malam itu, Laras tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan dalam cermin itu selalu muncul di balik kelopak matanya. Tatapannya kosong, namun senyumnya perlahan merekah, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Setiap kali Laras terbangun, ia menemukan cermin itu sedikit bergeser, seolah seseorang telah memindahkannya. Pagi itu, mata Laras tampak sembab karena kurang tidur. Ia menatap dirinya di cermin sambil berkata lirih, "Kau cuma lelah, Laras. Tidak ada apa-apa di sini." Tapi suara hatinya tidak yakin. Bayangan di cermin mengikuti setiap geraknya. Namun, di ujung mata, ia merasa ada kelambatan aneh, sepersekian detik yang tak semestinya. Sore hari, setelah pulang kuliah, Laras menemukan kain putih yang menutupi cermin terjatuh ke lantai. Tidak ada angin di kamar itu. Jendela tertutup rapat. Ia berjongkok untuk mengambilnya, tapi ketika matanya kembali ke arah cermin, ia melihat noda samar di permukaan kaca, merah kehitaman, seperti darah yang sudah mengering. Ia mengusap dengan tisu, tapi noda itu justru makin jelas, membentuk garis tipis seperti jejak jari. Laras merinding. Ia berusaha menghapus lebih keras, namun tiba-tiba permukaan kaca terasa hangat di bawah tangannya. Ia spontan menarik diri. "Apa-apaan ini?" bisiknya. Malamnya, Laras mencoba memaksa diri untuk tidak memikirkan kejadian itu. Ia membuka laptop, menonton film, lalu mematikan lampu saat sudah lewat tengah malam. Tapi baru beberapa menit, ia memejamkan mata. Terdengar suara langkah kaki lembut di lantai kayu. Perlahan, langkah itu berhenti di dekat meja rias. Laras menahan napas. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di dalam ruangan. Kain putih yang menutupi cermin bergerak sedikit, seperti tertiup angin, padahal udara di kamar terasa berat. Dalam diam itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan. Suara seorang perempuan menangis lirih. Ia memberanikan diri bangun, menyalakan lampu, lalu perlahan mendekat ke arah cermin. Kain penutup itu bergoyang pelan, dan saat ia mengangkatnya, wajahnya sendiri menatap balik dengan mata sembab, dan air mata mengalir di pipi bayangannya. Padahal wajah Laras kering. Ia spontan mundur, hingga punggungnya menabrak dinding. Bayangan di cermin masih menangis, lalu perlahan bibirnya bergerak. Tidak ada suara keluar, tapi Laras bisa membaca gerakan bibir itu. "Aku di sini." Ketakutan melumpuhkannya. Ia menutup cermin dengan kain lagi dan menjerit kecil, namun terhenti ketika mendengar ketukan lembut di pintu. Dengan napas tersengal, ia membuka pintu dan mendapati Sinta berdiri di luar, memegang senter kecil. "Kamu tidak apa-apa? Aku dengar kamu teriak," tanya Sinta. Laras mengangguk gugup. "Aku cuma mimpi buruk." Sinta menatap ke dalam kamar. Matanya berhenti pada cermin yang tertutup kain. "Jangan menatap cermin itu malam-malam. Aku dulu pernah lihat sesuatu juga. Bayangan yang bukan bayanganku." Laras menatapnya lekat-lekat. "Kau serius?" Sinta menelan ludah. "Aku pernah bantu bersih-bersih kamar ini sebelum kamu datang. Waktu itu aku lihat wajah perempuan di cermin. Tapi bukan aku, bukan juga pemilik kos.
Matanya kosong, seperti mayat. Henning menggantung di antara mereka. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Akhirnya Sinta berpamitan, meninggalkan Laras sendiri lagi di kamar. Malam semakin larut. Laras duduk di tepi ranjang, menatap cermin yang tertutup kain. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia teringat kata Bu Wati yang sempat berkata agar tidak menatap cermin terlalu lama. Mungkin itu bukan sekadar saran. Dalam keheningan, ia mendengar sesuatu bergetar di meja rias. Sebuah foto kecil jatuh dari sisi cermin. Entah dari mana asalnya. Laras memungutnya perlahan. Foto itu tampak tua, warnanya mulai pudar. Terlihat seorang gadis berambut panjang tersenyum di depan cermin yang sama persis seperti di kamarnya sekarang. Di balik foto itu tertulis samar. Untuk Rani, 2007. Nama itu menancap di pikirannya. Siapa Rani? Mengapa fotonya ada di sini? Ketika Laras membalik foto itu lagi, matanya membelalak. Dalam pantulan kaca di belakang gadis di foto, tampak bayangan hitam samar berdiri di belakangnya, seolah seseorang sedang memperhatikan dari balik cermin. Laras menatap cermin di kamarnya, menelan ludah, lalu perlahan membuka kain penutup itu. Permukaannya berkilat halus memantulkan cahaya redup. Tidak ada apa-apa, hanya dirinya sendiri. Ia menatap lebih lama, mencoba mencari logika di balik semua keanehan. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas ia melihat sesuatu di belakang bayangannya sendiri. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di belakang Laras. Saat ia membalik badan, ruangan kosong. Tapi di cermin, perempuan itu masih berdiri di sana, mengangkat kepalanya perlahan, menatap langsung ke mata Laras, lalu tersenyum. Lampu kamar seketika padam. Dalam kegelapan, Laras mendengar bisikan yang kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Begitu dekat di telinganya, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Dia masih di sini. Sejak malam ketika lampu tiba-tiba padam, Laras tak pernah lagi berani menatap cermin terlalu lama. Namun, seaneh apapun usahanya, cermin itu seolah selalu menarik pandangannya. Ada semacam daya yang sulit dijelaskan, seperti magnet halus yang menuntunnya untuk kembali melihat ke dalam permukaannya yang dingin dan buram. Setiap kali ia lewat di depan meja rias, ia bisa merasakan tatapan dari balik kaca, seperti seseorang yang menunggu untuk diperhatikan. Beberapa hari berikutnya, Laras berusaha mengalihkan pikirannya dengan rutinitas kampus. Ia pulang larut, berharap kelelahan bisa membuatnya tidur tanpa mimpi. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan perempuan dalam cermin selalu muncul. Terkadang wajahnya terlihat jelas, terkadang hanya samar dengan senyum yang menggantung di ujung bibir pucatnya. Semakin lama, Laras mulai merasa bahwa sosok itu ingin menyampaikan sesuatu, bukan sekadar menakut-nakuti. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Laras pulang lebih awal. Lorong kos tampak sepi, lampunya berwarna kuning kusam, dan bau lembab menyeruak. Ia membuka pintu kamarnya, dan hal pertama yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di depan cermin, tergantung seutas benang merah, seperti sisa pita yang diikat di sisi bingkai kayu. Di ujung benang itu, menempel sesuatu yang tampak seperti serpihan kuku manusia. Tangannya gemetar ketika ia menyentuhnya. Permukaannya keras dan dingin. Ia buru-buru melemparkannya ke lantai, lalu mengambil sapu untuk menyingkirkannya. Namun ketika ia membungkuk, matanya menangkap pantulan di cermin. Bayangannya sendiri sedang menatapnya, tetapi ada noda merah di pipi pantulan itu. Laras spontan menyentuh wajahnya, memastikan tidak ada apapun di sana. Saat ia menatap lagi, noda itu telah berubah menjadi garis seperti bekas jari berdarah yang menetes perlahan di permukaan kaca. Panik, Laras mengambil kain dan membersihkannya. Tapi semakin ia gosok, semakin nyata noda itu tampak. Hingga tiba-tiba, dari balik kaca terdengar bunyi ketukan lembut 3 kali berurutan. Laras membeku, kain di tangannya jatuh.
Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara lembut seperti napas seseorang yang berada sangat dekat di sisi lain cermin. Ia mundur pelan, hampir tak berani bernapas. Lalu sesuatu terjadi. Permukaan cermin bergelombang halus seperti air yang terusik angin, dan di tengahnya muncul bayangan tangan pucat dengan jari panjang berlumur darah, meraba dari dalam kaca seolah mencoba keluar. Laras menjerit dan berlari ke pintu, tapi saat gagang pintu ia putar, pintu itu tak bisa dibuka. Seolah terkunci dari luar, ia menatap kembali ke arah cermin, dan kini wajah perempuan itu muncul sepenuhnya, menatapnya dengan mata yang memancarkan duka mendalam. Rambutnya kusut, lehernya tampak lebam, dan bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk kata yang sama berulang kali. "Tolong aku!" Laras tak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memukul cermin itu dengan sikat rambut, tapi kaca tidak pecah, hanya bergema lirih seolah menahan tangisan dari dalam. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Cermin itu kembali normal. Hanya noda merah samar yang tersisa di permukaannya. Ketika Laras akhirnya berhasil membuka pintu dan berlari keluar, lorong tampak kosong. Ia mengetuk kamar Sinta, tapi tak ada jawaban. Nafasnya memburu. Ia menatap ke arah dapur kecil di ujung lorong dan mendengar suara air menetes. Dalam suara itu, samar-samar terdengar gumaman lembut, seperti seseorang sedang berdoa atau mengulang sesuatu dengan nada sedih. Ia mendekat dengan langkah pelan. Di sana tidak ada siapapun, hanya wastafel berkarat dan cermin kecil di dinding yang memantulkan bayangan samar dirinya sendiri. Namun, anehnya, bayangan itu tidak bergerak bersamaan. Saat Laras mengangkat tangan, bayangannya tetap diam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengikuti. Ia menatap tajam ke permukaan kaca itu, dan kali ini ia mendengar dengan jelas suara lirih perempuan dari balik pantulan. "Dia membunuhku di sini." Laras terpaku. Udara di sekelilingnya mendadak berat dan aroma melati menyengat hidungnya. Ia mundur perlahan, meninggalkan dapur dan kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia menutup pintu rapat, lalu duduk di lantai sambil menatap cermin besar di sudut ruangan yang kini tampak tenang. Namun di permukaan kaca itu, muncul garis kabur, seperti tulisan yang terbentuk dari embun dingin. Tulisan itu perlahan membentuk kalimat yang membuat Laras kehilangan warna di wajahnya. "Aku dibunuh di tempat ini." Tangannya bergetar ketika mencoba menghapus tulisan itu. Tetapi huruf-hurufnya justru berubah menjadi sesuatu yang lain. Kini tertulis, "Kau satu-satunya yang bisa melihatku." Dalam ketakutan yang nyaris membuatnya gila, Laras menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Namun saat ia menurunkan tangannya, cermin itu kembali bergetar. Bayangan perempuan itu muncul sekali lagi, lebih jelas daripada sebelumnya, dan kali ini bibirnya tersenyum. Bukan senyum lembut, melainkan senyum yang panjang dan getir. Senyum seseorang yang telah lama menahan rasa sakit, dan kini akhirnya menemukan seseorang untuk mendengar kisahnya. Pagi itu, langit tampak mendung. Laras menatap wajahnya di cermin kamar mandi kos dengan mata sembab dan bibir pucat. Ia tidak tahu sudah berapa malam ia tidur, tanpa benar-benar memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba istirahat, sosok itu selalu datang. Kadang menangis, kadang menatapnya diam dengan senyum yang begitu aneh. Laras tahu sesuatu ingin disampaikan, tapi ia tidak mengerti apa. Setelah mandi, ia kembali ke kamar dan melihat foto tua yang sempat ia temukan beberapa hari lalu. Wajah gadis dalam foto itu begitu jelas kini. Rambut panjang, senyum lembut, dan tatapan polos yang terasa hidup. Di balik foto itu masih tertulis nama yang sama, untuk Rani 2007. Entah mengapa, nama itu terus terngiang di kepala Laras, seolah gadis itu ingin ia mengingatnya. Hari itu Laras memberanikan diri bertanya pada Bu Wati. Wanita itu sedang menyapu halaman depan. Gerakannya pelan.
Wajahnya tampak tegang ketika mendengar nama Rani disebut. "Bu, siapa Rani?" "Saya menemukan fotonya di kamar saya," tanya Laras dengan hati-hati. Sapu di tangan Bu Wati berhenti bergerak. Sekejap saja, matanya menatap tajam, lalu segera beralih ke arah lain. "Sudah lama sekali. Jangan dibahas lagi, Nak. Tidak baik mengungkit yang sudah mati." "Jadi benar dia pernah tinggal di kamar itu?" desak Laras. Bu Wati menghela napas panjang. "Dia anak baik, dulu kuliah di sini juga. Tapi suatu malam, dia hilang. Polisi tidak pernah menemukan jasadnya." Nada suaranya berubah gemetar di akhir kalimat. Laras ingin bertanya lebih lanjut, tapi tatapan Bu Wati sudah menegaskan bahwa percakapan harus berhenti. Ia menunduk dan beranjak masuk kembali, meninggalkan Laras berdiri dengan 1000 tanya di kepala. Di kampus, Laras mencoba mencari informasi tentang gadis bernama Rani lewat arsip lama. Di perpustakaan fakultas, ia menemukan lembaran majalah mahasiswa tahun 2007 yang menampilkan artikel kecil tentang seorang mahasiswi yang menghilang secara misterius dari rumah kos di daerah Kaligede. Nama lengkapnya, Rani Wulandari. Foto yang disertakan di artikel itu sama persis dengan yang Laras temukan di bawah meja rias. Malamnya, Laras pulang ke kamar dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ia duduk di depan meja rias, menatap cermin yang kini tampak begitu tenang. "Rani, kalau kau benar-benar ada, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Udara di kamar mendadak berubah dingin. Lampu berkedip pelan, lalu aroma melati menyeruak. Dari balik kaca, muncul kabut halus yang perlahan membentuk tulisan samar. "Dia menyakitiku." Laras menahan napas, lalu dengan suara bergetar ia bertanya, "Siapa yang menyakitimu?" Tulisan itu berubah pelan-pelan, huruf demi huruf, hingga terbaca jelas, Arman. Nama itu terasa asing di telinga Laras. Ia belum pernah mendengar siapapun bernama Arman. Namun, saat ia mengingat kembali cerita Bu Wati, sesuatu terlintas di pikirannya. Bukankah Bu Wati dulu menyebut bahwa ia tinggal bersama suaminya sebelum suaminya meninggal bertahun-tahun lalu? Apakah mungkin Arman itu suami Bu Wati? Laras menatap cermin lebih lama, tapi tulisan itu perlahan menghilang. Digantikan bayangan samar Rani yang menatapnya dengan mata sedih. Tubuh Laras bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena rasa iba yang aneh. Ia merasa Rani tidak sekadar gentayangan, melainkan terperangkap, seperti seseorang yang tidak bisa menemukan kedamaian karena rahasianya terkubur begitu lama. Beberapa saat kemudian, Sinta datang mengetuk pintu. Ia membawa 2 cangkir kopi dan mencoba menghibur Laras yang tampak murung. "Aku dengar kamu cari tahu soal penghuni lama kamar ini," kata Sinta pelan. "Kamu tahu, dulu banyak gosip soal Rani. Katanya dia punya hubungan gelap sama pemilik kos waktu itu." Laras menatap Sinta dengan mata terkejut. "Kau tahu siapa namanya?" Sinta mengangguk pelan. "Arman, tapi dia meninggal tak lama setelah Rani hilang. Katanya jatuh dari atap saat mabuk. Tapi banyak yang bilang, itu bukan kecelakaan." Kopi di tangan Laras hampir tumpah. "Jadi benar, dia terlibat?" Sinta mengangkat bahu, raut wajahnya canggung. Tidak ada yang tahu pasti, tapi beberapa orang sempat dengar Rani menjerit malam sebelum dia hilang. Setelah itu, Bu Wati menutup kamar itu selama bertahun-tahun. Hening kembali menyelimuti kamar. Laras menatap cermin di sudut ruangan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. "Rani, apakah kau ingin aku membuka semuanya?" Bisiknya pelan. Dari dalam cermin, muncul kabut tipis lagi. Kali ini, bukan tulisan yang muncul, melainkan bayangan kamar itu sendiri. Namun dalam keadaan berbeda. Dindingnya berlumuran noda, lantainya kotor, dan di tengah ruangan tampak sosok Rani sedang berlutut sambil menangis. Lalu, sosok seorang pria berdiri di belakangnya,
Wajahnya kabur, hanya tubuh besar dan tangan yang memegang sesuatu seperti ikat pinggang kulit. Laras menutup mulutnya menahan jerit. Bayangan itu bergerak cepat. Rani ditarik, dijatuhkan, dan suara benturan keras terdengar. Cermin bergetar hebat hingga hampir jatuh dari dudukannya. Laras mundur sambil menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Dan ketika pantulan itu perlahan menghilang, di permukaan kaca muncul tulisan terakhir malam itu. Kau harus tahu kebenarannya. Laras memandangi tulisannya lama sekali, hingga lampu kamar mati tiba-tiba. Dalam kegelapan, ia hanya bisa mendengar suara isak pelan, suara yang kini sudah tidak asing lagi. Suara Rani yang kembali menangis di dalam cermin. Malam itu, Laras tidak berani mematikan lampu. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap cermin yang berdiri diam, seolah menjadi penonton bisu dari semua kegelisahan yang terjadi. Udara di kamar terasa dingin, tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sudut ruangan, jam berdetak lambat dan setiap detiknya terdengar lebih keras dari biasanya. Ia tahu Rani ingin menunjukkan sesuatu. Tapi apa? Dan mengapa melalui dirinya? Laras mencoba berbicara perlahan ke arah cermin. Suaranya nyaris bergetar. Rani, kalau kau ingin aku tahu, tunjukkan. Aku akan bantu. Untuk beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Hanya bayangan Laras yang tampak menatap balik. Tapi kemudian cahaya lampu mulai redup. Bergoyang pelan seperti ada angin berhembus dari dalam dinding. Permukaan kaca cermin berembun. Dan dari dalam embun itu mulai muncul tulisan pelan, huruf demi huruf. Di bawah lantai. Laras menatap tulisan itu dengan mata lebar. Ia tidak mengerti. Maksudmu, ada sesuatu di bawah lantai kamar ini? Tulisan itu menghilang, berganti dengan dua kata lain. Aku di sana. Suara napas Laras tercekat. Tubuhnya gemetar. Ia memandang lantai kayu di bawah meja rias, mencoba mengingat apakah pernah mendengar suara aneh dari sana. Ingatannya melayang ke malam-malam sebelumnya. Kadang ada bunyi ketukan pelan, seperti sesuatu yang bergerak di bawah papan. Ia selalu mengira itu tikus, tapi sekarang pikirannya tak bisa berhenti membayangkan hal lain. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali menatap cermin, bayangan Rani muncul semakin jelas. Wajahnya kini lebih hidup, namun masih dipenuhi luka dan lebam samar di lehernya. Rani menatap Laras tanpa kata, hanya menggerakkan bibirnya pelan. Tolong bebaskan aku. Laras hampir menangis. Aku tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari bawah tempat tidur. Sekali, dua kali, lalu hening. Laras menelan ludah dan mendekat perlahan. Ia berlutut, menyingkap spray, dan melihat ke bawah. Tidak ada apapun selain lantai kayu yang sedikit retak di salah satu sisinya. Tapi saat ia menatap lebih lama, retakan itu tampak seperti bekas congkelan lama yang ditutupi tergesa-gesa. Pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan dorongan ingin tahu. Ia mengambil obeng dari laci meja, lalu perlahan mencoba mencongkel salah satu papan yang tampak longgar. Papan itu mengeluarkan bunyi berderit pelan, dan aroma lembab bercampur amis langsung menyeruak ke udara. Laras menutup hidungnya. Dari celah itu, keluar segumpal debu tebal dan sesuatu yang berwarna gelap. Tangannya bergetar saat ia menyibak debu dengan senter ponsel. Di bawah papan kayu itu, tampak sesuatu yang seperti potongan kain putih yang sudah membusuk. Ia menarik sedikit ujungnya, dan yang muncul membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Itu bukan kain, tapi sisa gaun tipis yang masih menempel pada tulang manusia. Laras tersentak mundur, menahan jerit. Ia menjatuhkan senter, yang membuat cahaya memantul ke arah cermin. Di dalam pantulan kaca itu, ia melihat Rani berdiri tegak, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, senyum Rani tampak lembut. Bukan menyeramkan, bukan getir, tapi seolah penuh rasa lega. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Dari luar kamar,
Terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Suara itu teratur, lambat, dan berhenti tepat di depan pintu. Laras terpaku. Ia yakin semua penghuni kos sudah tidur. Ia menunggu, menahan napas, berharap itu hanya Bu Wati. Tapi langkah itu berhenti. Lalu terdengar bisikan rendah dari balik pintu. Suara laki-laki serak yang berkata pelan, "Jangan ganggu dia lagi." Pintu bergoyang halus, seolah ada seseorang menekan dari luar. Laras melangkah mundur, menatap ke arah cermin. Bayangan Rani kini berubah panik, menatap ke arah pintu dengan ekspresi ketakutan yang jelas. Dari dalam cermin, ia menggeleng keras-keras, seolah memperingatkan Laras untuk tidak membuka pintu itu. Namun gagang pintu berputar sendiri. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap di luar. Tidak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang mengalir masuk dan aroma melati yang semakin tajam menusuk hidung. Laras membanting pintu dan menguncinya lagi, lalu duduk terisak di lantai. Ia tahu kini bahwa arwah Rani tidak berbohong. Di bawah kamar itu, jasadnya memang terkubur. Tapi siapa yang datang barusan? Siapa yang berbisik dengan suara serak itu? Ia kembali menatap cermin. Permukaannya kini bergetar pelan, dan Rani menatapnya dengan mata yang tak lagi tenang. Di bibirnya terbentuk satu kata yang jelas. Dia marah. Laras menatap sekeliling kamar, merasa udara mendadak berat. Lampu di langit-langit berkelip cepat, lalu mati total. Dalam kegelapan, Laras hanya bisa mendengar satu hal. Suara napas kasar seseorang yang bukan miliknya, berputar di sekitar kamar. Semakin dekat, semakin berat, hingga berhenti tepat di belakangnya. Sebuah bisikan rendah, penuh amarah dan kepedihan, terdengar begitu jelas di telinganya. "Kau tidak seharusnya membuka lantai itu." Laras membeku di tempat. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak, sementara napas panas yang tadi ia dengar terasa begitu dekat di tengkuknya. Perlahan, ia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan dirinya di cermin yang kini tampak berbeda, lebih pucat, dengan senyum samar yang bukan miliknya. Cermin itu bergetar pelan, lalu dari dalamnya muncul kabut tipis, seperti asap putih yang berputar-putar membentuk wajah Rani. Tapi di balik wajah itu, muncul sosok lain, bayangan pria dengan mata tajam dan rahang keras, menatap penuh kebencian. Laras tersentak mundur, membentur dinding, matanya tak berkedip memandangi pemandangan yang menakutkan itu. Suara laki-laki itu terdengar rendah dan bergema seperti dari dasar sumur. "Aku sudah memperingatkanmu." Laras menggigil, mencoba berbicara meski suaranya bergetar. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada Rani?" Tidak ada jawaban. Hanya suara berat yang berubah menjadi tawa pelan. Tawa yang terdengar seperti berasal dari dua dunia berbeda. Lalu, dalam sekejap, permukaan cermin retak halus, menyebar dari tengah seperti jaring laba-laba. Retakan itu berdenyut seolah hidup, mengeluarkan cahaya redup kebiruan yang menari di dinding kamar. Dari balik retakan itu, tangan pucat muncul, jari-jarinya panjang dan kaku, menembus kaca seperti melewati air. Laras berteriak, melangkah mundur terbata. Tangan itu tidak mengejarnya, melainkan menunjuk ke arah lantai tempat mayat Rani ditemukan. Suara lembut Rani muncul lagi, hampir tak terdengar. "Dia, pelakunya. Dia yang menguburku di sini." Laras menatap ke arah pintu kamar dengan dada berdebar. Siapa dia? Dalam benaknya, terlintas bayangan wajah Bu Wati, pemilik kos, yang beberapa kali ia lihat menatap cermin itu dengan pandangan aneh. Tapi bisa jadi bukan dia. Bisa jadi orang yang datang tadi malam. Atau mungkin seseorang yang masih berkeliaran di sekitar rumah ini. Ketika ia masih berpikir, suara dari luar kamar terdengar. Langkah kaki, lalu ketukan pelan di pintu. "Laras, buka pintunya. Ibu ingin bicara." Suara itu lembut, seperti milik Bu Wati. Tapi entah kenapa, ada nada datar dan dingin di dalamnya yang membuat Laras enggan mendekat. Ia tidak menjawab.
hanya berdiri terpaku di tengah kamar. Matanya masih menatap cermin yang kini bergetar makin keras. Suara Rani terdengar lagi. Kali ini panik. "Jangan buka pintunya. Itu bukan dia." Laras menahan napas. Ketukan di pintu berubah jadi hentakan keras. "Laras, buka pintunya sekarang." Laras berlari ke arah meja, menarik senter dari laci dan menyorot ke arah pintu. Namun ketika cahaya itu menembus celah bawah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. 2 bayangan kaki, tapi tanpa bayangan tubuh di atasnya. Bayangan itu bergerak gelisah, seolah menunggu waktu untuk masuk. Tiba-tiba semua lampu di kamar padam. Suara pintu berhenti. Hening. Lalu cermin di dinding pecah dengan ledakan nyaring. Kepingannya berhamburan, tapi anehnya, tidak satu pun menyentuh tubuh Laras. Dari antara serpihan kaca itu, sosok Rani muncul sepenuhnya. Ia berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya pucat, rambutnya terurai, dan matanya kosong seperti kabut malam. Namun kali ini, wajahnya bukan lagi ketakutan, melainkan penuh amarah yang mendidih. Laras hanya bisa terdiam. Rani berbisik, "Kau sudah melihatku. Sekarang lihatlah dia." Tiba-tiba lantai kamar bergetar pelan. Papan kayu yang sudah terbuka tadi bergeser sedikit lebih lebar. Dari bawahnya muncul aroma busuk yang menusuk hidung. Lalu, perlahan, tangan laki-laki itu keluar dari celah itu. Tangan kasar, penuh darah kering, mencoba menarik tubuhnya ke atas. Tapi yang muncul bukan manusia hidup. Wajah itu hancur sebagian, matanya kosong, dan di lehernya masih ada bekas tali yang membusuk. Laras menjerit keras, berlari ke arah pintu, tapi gagangnya tak bisa diputar. Pintu terkunci dari luar. Ia menendang, tapi tidak bergeming. Ketika ia menoleh lagi, sosok pria itu sudah berdiri di tengah kamar, tepat di samping Rani. Wajahnya menyeramkan, tapi sorot matanya dipenuhi rasa takut. Ia berlutut di depan Rani, berbisik lirih. "Aku menyesal. Aku hanya takut. Aku tidak ingin terbongkar." Rani menatapnya lama. Dari sudut matanya menetes air hitam, lalu suaranya bergetar lirih. "Kau menyesal setelah membunuhku? Setelah menutup jasadku di bawah lantai ini?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menangis tanpa suara, lalu tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya biru dari dalam. Api itu tidak panas, tapi melahapnya perlahan seperti debu disapu angin. Dalam beberapa detik, tubuhnya lenyap, menyisakan aroma besi dan asap tipis yang hilang di udara. Rani menatap Laras yang masih gemetar di sudut ruangan. Senyumnya lembut, kali ini benar-benar damai. "Terima kasih, kau membebaskanku." Laras ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya menatap arwah Rani yang perlahan berubah transparan, lalu lenyap bersama cahaya biru yang melingkupinya. Namun sesaat sebelum benar-benar hilang, suara Rani terdengar sekali lagi, samar dan jauh. "Tapi berhati-hatilah. Tidak semua yang terkubur di bawah rumah ini seingin aku untuk pergi." Cahaya padam, hening kembali. Laras jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ia menatap ke arah cermin, yang kini pecah berkeping-keping. Di salah satu pecahan kaca itu, ia melihat pantulan dirinya. Tapi pantulan itu tersenyum, sementara wajah aslinya tidak. Sudah 3 hari sejak malam mengerikan itu, Laras tidak lagi tinggal di kamar kos yang sama. Ia pindah ke kamar depan, dekat dengan ruang tamu, agar tidak harus melewati lorong panjang yang setiap malam terasa seperti perut rumah yang menelan cahaya. Buati tidak banyak bertanya, hanya menatapnya lama dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kadang matanya tampak penuh iba, tapi di balik itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak pemilik kos memanggil tukang untuk memperbaiki lantai kamar lama, Laras tidak pernah berani mendekat ke sana lagi. Ia masih ingat bagaimana bau busuk dari bawah papan kayu itu memenuhi hidungnya. Dan bagaimana polisi datang membawa kantong mayat yang sudah rapuh berisi sisa tulang Rani. Mereka bilang,
Hasil penyelidikan menunjukkan jasad itu dikubur lebih dari 10 tahun lalu. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi Laras tahu. Ia melihatnya sendiri malam itu. Namun, meski Rani sudah dibebaskan, malam-malam Laras tidak kembali tenang. Setiap kali ia menatap cermin, meski bukan cermin yang sama, bayangannya selalu terasa aneh. Kadang pantulan dirinya tersenyum lebih lama dari seharusnya. Kadang bibir pantulan itu bergerak sendiri walau ia tidak bicara. Ia mencoba mengabaikannya. Berpura-pura semua itu hanya sisa ketakutan. Trauma yang belum pulih. Malam itu hujan turun deras. Petir berkilat menembus kaca jendela dan suara gemuruh bergulung di langit. Laras duduk di kasur, memeluk lutut, menatap cermin kecil di atas meja belajar. Ia menyalakan lilin karena listrik padam sejak maghrib. Api lilin menari lembut, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Cermin itu menampilkan wajahnya yang tampak lelah, tapi mata di pantulan itu terasa lebih gelap, lebih dalam. Ia menatap lama, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pencahayaan. Tapi perlahan, pantulan itu mulai tersenyum. Senyum tipis, lambat, yang tidak ia lakukan. Laras mengerjap, lalu mundur perlahan. Tidak, kau sudah pergi, Rani. Ini sudah berakhir. Pantulan di cermin bergeser sedikit, lalu kepala di dalam kaca itu menunduk pelan, seperti mengangguk. Tapi ketika menengadah lagi, wajahnya bukan wajah Rani, dan bukan juga dirinya. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan di lehernya tampak bekas luka panjang seperti teriris. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara, tapi Laras bisa membaca kata itu jelas. Tidak semua pergi. Api lilin tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Laras menjerit, meraba-raba ponselnya untuk menyalakan senter. Namun ketika cahaya ponsel menyala, cermin di depannya sudah penuh retakan kecil, padahal tak tersentuh apapun. Di tengah retakan itu, tampak bentuk samar wajah seseorang yang bukan Rani, bukan pula pria yang dulu muncul dari bawah lantai. Wajah itu tampak lebih tua, dengan mata kosong dan senyum lebar yang seperti terjahit di kulit. Suaranya bergema lembut di seluruh kamar, meski bibirnya tidak bergerak. Rani sudah bebas, sekarang giliranku. Laras berlari keluar kamar, menabrak kursi dan menjatuhkan gelas. Lorong gelap terasa panjang, dan setiap langkahnya bergema aneh, seolah ada yang berlari bersamanya. Ketika ia sampai di ruang tamu, Bu Wati sudah berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya memantulkan cahaya petir dari luar. "Laras," ucap Bu Wati pelan. "Kau melihatnya juga, ya?" Laras terdiam, matanya membulat. "Apa maksud ibu?" Bu Wati menarik napas panjang, lalu duduk di kursi. "Rumah ini sudah lama tidak tenang. Bukan hanya Rani, ada yang lain, jauh lebih tua, yang terjebak di sini sebelum Rani bahkan lahir." Laras menggigil. "Kenapa ibu tidak bilang sejak awal?" "Karena tidak ada yang percaya," jawabnya lirih. "Rani hanyalah korban terakhir, tapi yang kau lihat di cermin itu bukan arwah manusia. Itu sesuatu yang tinggal di dalam kaca, sesuatu yang memberi wajah pada semua yang mati di rumah ini." Petir menyambar lagi. Suara kaca pecah terdengar dari arah kamar Laras. Keduanya menoleh bersamaan. Dari lorong yang gelap muncul bayangan hitam yang merayap di dinding seperti kabut pekat. Bayangan itu bergerak cepat, menempel di langit-langit, lalu turun perlahan, membentuk siluet perempuan tanpa wajah. Suara serak keluar dari dalam bayangan itu. "Aku telah menunggu. Seseorang yang berani menatapku terlalu lama." Laras berpegangan pada tangan Bu Wati, tapi tangan itu terasa dingin, seperti es. Ia menoleh, dan matanya membeku. Bu Wati kini menatapnya dengan senyum kaku, dan di bola matanya, pantulan wajah Laras tampak bukan dirinya, melainkan Rani yang menangis. Semua lampu menyala tiba-tiba, membuat Laras berteriak keras dan menutup mata. Saat ia membukanya lagi, ruangan kosong. Tidak ada Bu Wati. Tidak ada bayangan,
Hanya dirinya yang berdiri sendirian di tengah ruang tamu, dan di depannya sebuah cermin besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam pantulan kaca itu terlihat dirinya, berdiri dengan pakaian yang sama, tapi tanpa bayangan di belakang. Pantulan itu tersenyum, dan kali ini Laras tahu pasti bahwa sosok di dalam cermin itu bukan dirinya lagi. Sejak malam itu, Laras tidak lagi yakin siapa dirinya. Setiap kali ia menatap cermin, pantulan yang kembali tidak selalu sama. Kadang wajahnya tampak lebih pucat, matanya lebih dalam, bibirnya lebih merah, seolah baru saja tersenyum pada sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba menghindari cermin, menutupnya dengan kain, bahkan menyingkirkannya keluar kamar. Tapi bayangan itu selalu kembali. Entah dalam pantulan kaca jendela, genangan air hujan di depan teras, bahkan di layar ponselnya ketika kamera menyala tanpa sengaja. Hari-hari berjalan dalam kabut. Orang-orang di sekitar kos mulai mengeluh tentang mimpi buruk. Salah satu penghuni kamar sebelah mengaku melihat sosok perempuan berdiri di lorong setiap malam, dengan rambut panjang menutupi wajah dan tangan berlumur air hitam. Buati semakin jarang keluar kamar. Kadang Laras mendengar ia berbicara sendiri di dalam, seolah memohon pada seseorang. Suatu pagi Laras menemukan secarik kertas terselip di bawah pintunya. Tulisannya terburu-buru, tinta sedikit luntur seperti terkena air. Jika bayanganmu tersenyum lebih dulu darimu, jangan menatap, jangan bicara, jangan percaya. Tidak ada nama. Tapi tulisan itu tampak seperti milik Buwati. Hari itu Laras merasa lelah. Tubuhnya berat seolah diselimuti kabut dingin. Ketika ia berjalan melewati lorong, matanya menangkap sesuatu di dinding. Pantulan dirinya di kaca lemari tua. Ia berhenti, menatap sekilas. Pantulan itu tampak biasa saja pada awalnya, tapi kemudian mengedipkan mata. Satu kali, padahal Laras tidak melakukannya. Hatinya berdebar keras. Ia mundur perlahan, tapi pantulan itu tetap menatapnya. Senyumnya melebar perlahan, matanya memerah. Dari dalam kaca itu, terdengar suara berbisik lembut, suara perempuan yang seolah berbisik dari balik dunia lain. Kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin tinggal di sini, bersamamu. Laras membeku. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata keluar. Ia berlari menuju kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, ia bersembunyi di bawah selimut, mencoba menenangkan napas. Tapi begitu ia memejamkan mata, pandangan hitam itu muncul. Mata yang sama dari cermin, menatapnya di balik kelopak mata tertutup. Hari berganti malam, dan malam menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Laras mulai mendengar suara dari dalam dinding, ketukan halus yang datang berirama, seperti ada seseorang yang sedang memanggil. Terkadang suara itu memanggil namanya dengan nada lembut, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, ketika hujan kembali turun deras, Laras terbangun karena suara air menetes di lantai. Ia menyalakan senter ponselnya, dan matanya langsung tertuju pada genangan air di tengah kamar. Genangan itu bukan air biasa. Warnanya kehitaman dan berkilat samar seperti cermin cair. Di permukaannya, perlahan muncul wajahnya sendiri, namun dengan ekspresi asing. Wajah itu tersenyum, lalu bibirnya bergerak membentuk kata yang sangat jelas. Giliranku. Laras tersentak mundur. Genangan itu tiba-tiba berputar seperti pusaran air, dan dari tengahnya muncul tangan pucat, sama seperti yang dulu keluar dari cermin kamar Rani. Tangan itu meraih pergelangan kakinya dengan kekuatan dingin dan menarik keras. Laras menjerit, berpegangan pada kaki ranjang, tapi genggaman itu begitu kuat. Dari dalam pusaran itu, terdengar bisikan ramai. Ratusan suara berlapis-lapis seperti berasal dari dasar sumur. Suara itu bergema di seluruh kamar. Kami tidak pernah pergi. Kami menunggu. Kau membuka jalan itu. Laras berusaha menendang. Berteriak memanggil Buwati, tapi tidak ada jawaban. Lampu berkelip lalu mati.
Hanya cahaya ponsel yang tersisa menyoroti wajah yang perlahan muncul dari genangan hitam itu. Wajah tanpa kulit, matanya kosong, tapi senyumnya meniru senyum Laras dengan sempurna. Tiba-tiba genggaman itu melemah. Laras terlepas dan terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Genangan itu perlahan surut, lalu menghilang seperti diserap tanah. Ia terisak, memegangi lutut, tak sanggup bergerak. Tapi ketika menatap ke arah ponsel yang masih menyala, layar itu memperlihatkan kamera depan terbuka. Di layar, ia melihat dirinya, tapi di belakang bayangannya, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang, kulit pucat, dan mata yang menatap langsung ke arahnya. Laras menjerit dan melempar ponsel ke dinding. Ia berlari keluar kamar, tapi langkahnya terhenti di depan pintu rumah. Di sana, di tengah lorong gelap, berdiri Buwati dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Di tangannya tergenggam bingkai kaca besar yang retak di tengah. Sudah terlambat, Laras. Suaranya bergetar lirih. Cermin itu haus, dan sekarang ia memilihmu. Sebelum Laras sempat bereaksi, kaca di tangan Buwati bergetar hebat, lalu pecah dengan suara tajam. Dari dalam pecahan itu, muncul kabut gelap yang menyelimuti ruangan. Laras menutup mata, menjerit, tapi saat ia membuka matanya kembali, ia tidak lagi berada di dalam rumah. Ia berdiri di ruangan yang sama, namun segalanya tampak terbalik. Dindingnya kusam, udara dingin, dan di depan matanya sebuah cermin besar berdiri tegak. Di dalam pantulan itu, ia melihat Buwati memegangi pecahan kaca dengan wajah panik. Laras! Laras, di mana kau? Laras ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dari balik cermin, ia hanya bisa menatap. Dan di samping Buwati, sesuatu perlahan menampakkan diri. Sosok perempuan dengan wajah sama persis seperti dirinya, berdiri tenang, lalu memegang bahu Buwati sambil tersenyum lembut. Cermin itu menutup. Dan Laras menyadari, dialah kini yang terjebak di balik kaca. Segalanya sunyi. Tidak ada angin, tidak ada detak waktu, hanya cahaya pucat yang seolah keluar dari kabut. Laras berdiri di tempat yang tampak seperti tiruan rumah kosnya, tapi tanpa warna, seperti dunia yang kehilangan nyawa. Dinding-dindingnya berembun. Langit-langitnya meneteskan air hitam yang jatuh tanpa suara. Ia memanggil, memohon, tapi suaranya hanya bergema di antara pantulan-pantulan dirinya yang berdiri diam di setiap sisi ruangan. Di hadapannya berdiri cermin besar yang sama, tapi dari sisi lain tampak dunia nyata. Ia melihat Buwati di luar sana, memegang pecahan kaca, menatapnya dengan mata lebar penuh rasa takut. Namun, yang membuat Laras membeku adalah sosok yang berdiri di samping Buwati. Dirinya sendiri, tapi bukan dirinya. Wajah itu tersenyum lembut, memeluk Buwati, dan berkata sesuatu yang tak terdengar. Laras memukul permukaan kaca sekuat tenaga. Tidak ada suara, hanya riak lembut seperti air. Ia menjerit, tapi yang keluar hanya bisikan halus yang segera hilang di udara. Lalu dari balik bayangan dinding muncul sosok Rani. Tubuhnya berkilau samar, wajahnya kini tenang. Rani, bisik Laras nyaris tak percaya. Aku di sini, tolong keluarkan aku. Rani menatapnya lama, lalu berkata pelan. Tidak ada yang bisa keluar setelah kaca memilih. Aku dulu hanya terpantul, tapi kau kini bagian darinya. Laras menggigit bibir, menahan tangis. Kau tahu apa yang ada di luar sana? Itu bukan aku. Dia menipu mereka. Rani mendekat, tangannya hampir menyentuh bahu Laras, tapi berhenti di udara. Yang di luar sana bukan sekadar bayangan. Ia hidup dari pantulan ketakutanmu. Semakin kau ingin kembali, semakin kuat dia menjadi. Laras menatapnya putus asa. Lalu apa yang harus kulakukan? Rani memandang sekeliling, matanya tampak murung. Tempat ini tumbuh dari kenangan dan rasa bersalah. Ia akan memakanmu sedikit demi sedikit sampai kau lupa pernah ada. Tapi mungkin, kalau kau mengingat siapa dirimu sebenarnya, kau bisa membuat retakan baru.
Sebelum Laras sempat bertanya, suara berat bergema di balik ruangan, seperti ribuan bisikan menjadi satu. Dari kabut muncul sosok hitam tinggi, wajahnya tanpa bentuk, tapi dari tubuhnya mengalir bayangan-bayangan perempuan yang merintih. Rani mundur. Dia datang. Penjaga kaca. Sosok itu mendekat. Langkahnya tak terdengar, tapi setiap gerakannya membuat lantai bergetar. Laras merasa hawa dingin menyusup tulang. Sosok itu berhenti di depan cermin dan berbisik dengan suara yang memecah udara. Kau sudah di sisi yang benar. Jangan lawan. Disinilah tempatmu. Laras memutar tubuh dan berlari, tapi dinding-dinding di sekitarnya berubah menjadi cermin-cermin lain. Dari setiap permukaan, muncul pantulan dirinya yang menangis, menjerit, lalu perlahan meniru senyum sosok bayangan yang kini hidup di dunia nyata. Sementara itu, di sisi luar, Laras palsu tampak menjalani hidupnya dengan tenang. Ia berbicara dengan Bu Wati, membersihkan kamar, bahkan tertawa. Tapi siapapun yang melihat matanya akan merasakan sesuatu yang aneh, tatapan kosong seperti tidak sepenuhnya manusia. Malam hari, tetangga kos sering mendengar suara tawa lembut dari dalam kamar Laras, diikuti bisikan samar. Aku sudah bebas. Suatu sore, saat Bu Wati membersihkan sisa pecahan kaca, ia melihat sesuatu bergerak di permukaan serpihan itu. Wajah Laras muncul sekejap, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Bu Wati, tolong aku. Pecahan kaca itu bergetar, lalu jatuh ke lantai. Bu Wati mundur dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa gadis yang tinggal bersamanya sekarang bukan gadis yang sama yang dulu ia kenal. Ia memutuskan mengunci pintu kamar Laras malam itu. Tapi dari balik pintu terdengar suara lembut memanggil. Ibu, kenapa dikunci? Bukankah ibu ingin kita sama-sama di sini? Di dalam cermin dunia, Laras berlari tanpa arah. Udara makin dingin, napasnya berembun. Ia teringat ucapan Rani, ingat siapa dirimu. Ia mulai menyebut namanya sendiri berulang-ulang. Aku Laras, aku masih hidup, aku bukan bayangan. Setiap kali ia mengucapkannya, cermin-cermin di sekitarnya bergetar pelan. Riak muncul di permukaan kaca, memantulkan cahaya samar. Suara bisikan penjaga kaca menjadi lebih keras. Berhenti, kau akan hancur. Tapi Laras tidak berhenti. Ia menjerit, memukul permukaan cermin di hadapannya. Dari retakan kecil, muncul cahaya putih menyilaukan. Rani menatapnya dengan harapan baru. Teruskan Laras. Jangan berhenti. Retakan itu melebar, tapi bersamaan dengan itu dunia mulai runtuh. Lantai pecah, dinding menjerit, dan kabut hitam berubah menjadi tangan-tangan yang mencoba menariknya kembali. Laras menutup mata, mengerahkan semua tenaga, dan memukul cermin terakhir itu sekuat-kuatnya. Cahaya menyelimuti segalanya. Ketika ia membuka mata, ia terbaring di lantai kamarnya sendiri. Udara terasa nyata. Lampu menyala lembut. Ia menatap sekeliling. Sepi. Cermin di hadapannya utuh, menampilkan wajahnya yang lelah tapi hidup. Ia mengembuskan napas lega. Namun ketika ia beranjak berdiri, sesuatu membuatnya membeku. Di permukaan cermin, pantulan dirinya masih duduk, tersenyum. Bibir pantulan itu bergerak pelan. Kau pikir kau yang kembali? Laras menatap lekat, dan kali ini ia tahu, permainan cermin itu belum berakhir. Udara terasa nyata, tapi keheningan di kamar itu terlalu sempurna untuk disebut dunia nyata. Laras menatap pantulan dirinya yang masih duduk di lantai, tersenyum samar. Bibir pantulan itu bergerak tanpa suara, tapi Laras tahu persis apa yang diucapkannya. Kau pikir kau yang kembali? Untuk sesaat, jantungnya berhenti berdetak. Tapi kali ini, ia tak lagi ingin lari. Ia berdiri perlahan, menatap pantulan itu dengan keberanian yang baru tumbuh dari segala ketakutan yang telah ia lalui. Aku tidak peduli siapa yang kembali, katanya pelan. Yang penting, aku tidak akan menjadi tahanan lagi. Pantulan itu menatapnya dengan mata hitam kosong, lalu berdiri.
Udara di sekitar mereka bergetar seperti kaca yang akan pecah. Dari cermin muncul tangan-tangan gelap, berusaha meraih Laras. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia menatap ke dalam mata pantulan itu dan berkata tegas, "Aku sudah cukup hidup dalam ketakutan. Sekarang aku akan membebaskan kita berdua." Suara retakan lembut terdengar. Dari permukaan cermin, cahaya hangat mulai merembes keluar. Tangan-tangan gelap itu menjerit, memudar satu persatu. Pantulan Laras menatapnya dengan wajah bingung, lalu perlahan air mata mengalir di pipinya. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. "Aku." Suara pantulan itu lirih. "Aku hanya ingin bebas. Aku tidak ingin menjadi bayangan." Laras tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. "Maka pergilah. Kau tak perlu menjadi aku. Jadilah dirimu sendiri, bahkan jika itu berarti hanya cahaya." Pantulan itu menatapnya lama, lalu menunduk. Tubuhnya mulai memudar menjadi serpihan-serpihan cahaya lembut yang berterbangan ke udara, melingkari Laras seperti bintang kecil yang berputar perlahan. Cermin bergetar sekali lagi, lalu pecah dengan suara nyaring, tapi bukannya menakutkan, justru terasa seperti sesuatu yang akhirnya selesai. Cahaya memenuhi kamar. Laras menutup matanya, merasakan hangatnya meresap ke kulit, seolah semua ketakutan, kesedihan, dan bayangan buruk yang pernah ada di tempat itu dibersihkan oleh sinar yang menenangkan. Ketika ia membuka mata, pagi telah datang. Burung-burung berkicau di luar jendela, dan sinar matahari pertama menembus tirai, jatuh lembut di wajahnya. Cermin itu sudah tidak ada. Hanya tersisa serpihan kecil berkilau di lantai seperti debu kaca. Ia mendekat, lalu menemukan sesuatu di antara pecahan itu. Sehelai rambut panjang hitam, berkilau seperti sutra. Ia memungutnya perlahan dan tersenyum. "Terima kasih, Rani," bisiknya lembut. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Buati yang sempat ketakutan kini mulai kembali ceria setelah Laras menceritakan bahwa semua sudah berakhir. Rumah kos yang dulu terasa berat dan menyesakkan kini terasa hangat, seperti tempat baru yang penuh kehidupan. Tidak ada lagi bisikan di malam hari, tidak ada bayangan di balik kaca. Namun, pada malam ketiga setelah semua itu berakhir, Laras terbangun karena mendengar suara lembut seperti nyanyian. Ia bangkit dan melihat pantulan samar di jendela. Bukan dirinya, tapi sosok perempuan muda berwajah damai, berdiri di bawah sinar bulan. Rani. Laras tidak merasa takut. Ia mendekat ke jendela, dan sosok itu tersenyum. Kali ini bukan senyum sedih atau menakutkan, melainkan senyum yang penuh kelegaan. "Terima kasih," kata Rani tanpa suara. Lalu tubuhnya perlahan larut bersama cahaya bulan, meninggalkan pantulan kosong yang hanya berisi bayangan Laras sendiri. Sejak malam itu, cermin manapun di kamar Laras tak pernah lagi menunjukkan sesuatu yang aneh. Namun setiap kali ia berdiri di depan kaca, ia selalu melihat bayangan yang sedikit lebih terang di matanya, seperti pantulan cahaya kecil dari seseorang yang masih menjaga dari sisi lain. Ia mulai menulis kisahnya dalam bentuk catatan pribadi, bukan untuk ketenaran, tapi agar tidak ada yang melupakan perempuan-perempuan yang disakiti, yang suaranya terbungkam oleh dunia. Ia memberi judul tulisannya, "Senyum Terakhir di Cermin Kosong." Beberapa bulan kemudian, kamar kos itu direnovasi. Dindingnya dicat ulang, lantainya diganti, dan cermin besar itu tidak pernah ditemukan lagi. Tapi di bawah sinar matahari pagi, jika seseorang berdiri di tempat yang dulu menjadi dinding kamar Laras, mereka bisa melihat pantulan samar seperti cahaya yang menari. Dan kadang, terdengar tawa kecil yang damai, bukan menakutkan. Laras melanjutkan hidupnya. Ia kini bekerja di sebuah lembaga yang membantu korban kekerasan, menggunakan pengalamannya untuk menyembuhkan luka orang lain. Setiap kali ia menatap kaca di ruang kerja barunya, ia tersenyum lembut, mengingat malam-malam gelap yang telah membentuknya menjadi lebih kuat. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika ia bersiap pergi bekerja, pantulan di cermin kecilnya tersenyum sedikit lebih dulu dari dirinya. Kali ini Laras tidak terkejut.
Ia hanya tertawa pelan dan berkata, "Ya, aku tahu. Kau masih di sana." Senyum itu tetap terpancar di kaca, hangat dan damai. Tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menakutkan. Hanya sebuah senyum terakhir dari jiwa yang akhirnya menemukan tempatnya untuk beristirahat. Akhirnya cerita pun selesai. Untuk kalian semua ingatlah. Setiap kisah menyimpan rahasia tersendiri, dan di balik tabir dunia nyata, ada kegelapan yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menyukai misteri, kisah nyata yang menyeramkan, dan legenda yang tersembunyi di sekitar kita, jangan biarkan rasa penasaranmu berhenti di sini.